Kita masuk ke skill 9-12 exercise, teman-teman. Sesuai dengan janji saya, kita akan bahas nomor 1 sampai nomor 10 ya. Bismillah. Nomor 1, langsung predikatnya explain it, subjeknya know when, konektornya whether. Setelah whether di sini harus ada subjek. Kan ini SP, ini konektor, harusnya ada S di sini karena whether bukanlah konektor yang boleh menjadi subjek. Whether he was coming or not. Harusnya di sini harus ada subjek he atau she atau they. Kok enggak, karena ini was-nya predikatnya was, berarti di sini harusnya subjeknya tunggal he atau she ya. Nomor 2, subjeknya the part, konektor that has already been built. Ini konektor subjek predikat dan konektornya adalah konektor yang boleh menjadi subjek. Kenapa? Karena konektor ini, adjective clause ini menjelaskan si struktur, the part of the structure that has already been built, yang telah selesai dibangun. Needs. Nah, needs-nya predikat untuk subject the part. Jadi ini benar. Adjective clause nomor 3. Subjeknya the girl, konektornya who she just joined, konektor she just joined, the konektor subjek predikat. Yes. Ini sebenarnya boleh ya, subjek, konektor subjek predikat, lalu ada predikat ya. Seolah-olah boleh, tapi secara meaning kurang tepat. Kenapa? Karena who she just joined ini, who she just joined ini adalah adjective clause yang menjelaskan siapa? The girl. Nah, the girl ini baru masuk ke tim softball. Harusnya gini aja, the girl who just joined the softball team. Harusnya di sini nggak usah pakai subjek. Kenapa? Karena subjek di sini mengacu ke the girl. Jadi ini pemborosan, ini nggak usah. Who-nya boleh menjadi subjek. Who just joined the softball team is a great shortstop. Nomor 3 salah ya. Nomor 4, I have no idea, subjek predikat, about-nya preposisi, konektornya when the meeting is supposed to start. Ini subjek predikat, konektor subjek predikat, betul ya. Ini noun clause sebagai object of preposition about. Nomor 5, subjeknya we, predikatnya have. We have, lalu ada konektor that, subjeknya we can leave whenever. Konektor. Nah, setelah konektor ini harusnya subjek predikat. Ini langsung predikat, kurang subjek. Salah nomor 5 ya. Nomor 6, the racket ini ya, with whom, konektor subjek predikat. Sekarang konektor subjek predikat ini whom ini ya. Kenapa pakai with? Karena ada kata kerjanya play. Nanti ada hubungannya tuh. Ada di skill berikutnya ya teman-teman. Jadi kenapa ini konektornya ada with-nya gitu? Ya karena kebutuhannya ya. Whom I was playing. Nah, whom ini harusnya buat siapa? Ini mengacu ke siapa? The racket. Ya kan? The racket. Jadi whom I was playing. Jadi yang saya mainkan gitu. Yang saya mainkan. Apa yang saya mainkan? Racket. Yang dengannya saya bermain gitu. Harusnya bukan whom tapi which. Ya, predikatnya raket apa? Was. Jadi ini udah benar sebenarnya strukturnya, tapi penggunaan konektornya salah. Nomor 7, I will, subjek predikat, never understand. Ini subjek predikat, konektor that he did. Nah, that ini konektor noun clause yang kurang tepat untuk ini. Ya, harusnya ini adalah konektornya what he did. Saya tidak pernah mengerti apa yang dia lakukan. Nomor 8, subjek he, predikat was ini predikat. Ini ada predikat lagi was. Jadi ini double predikat, ini nggak boleh ya. Harusnya kalau double predikat ini ada konektornya di sini. Nomor 9, what is most important in the situation? Ini konektor sekaligus subjek, ini predikat, noun clause, ini berarti yang sekaligus subjek, noun clause, konektor sekaligus subjek, lalu ada predikat. Nah, ini adalah sebuah noun clause untuk subjek. Tapi di sini ada subjeknya untuk predikat is. Harusnya predikat is ini untuk konektor subjek predikat ini sebagai subjek ya, noun clause-nya. Lalu it ini nggak boleh. Salah ya. Nomor 10, the newspapers, noun subjek, lalu konektor subjek. Nih ya, konektor subjek predikat. Nggak perlu ada subjek. Kenapa? Karena subjek di sini adalah si newspaper.
subjek di sini adalah newspapers, jadi that's harusnya that, jadi di sini nggak usah ada subjek lagi, jadi ini benar. Oke, that were piled, ini sudah oke. Piled up, subjek, konektor subjek predikat, berarti di sini butuh predikat ya, subjek ini kita cari predikat yang setelah ini. Nah, ini were. Oke, ini sudah selesai kalimatnya, tapi ini ada konektor baru. Setelah konektor baru ada subjek, residence, ada predikat had. Anyway, ini nggak masalah ya. Jadi rasionya tetap satu subjek, konektornya 1, 2. Ya, ada dua konektor, berarti ada 3 subjek predikat. Subjek predikat pertama adalah newspaper sama were. Subjek keduanya adalah that were piled up. Lalu subjek predikat ketiga adalah the residents had not been home in some time. Oke, itu untuk skill 9 sampai 12. Kita ke skill berikutnya, langsung latihan skill 9 sampai 12 tapi dalam bentuk soal sesungguhnya ya, ABCD. Jadi silakan teman-teman perhatikan. Nomor 1, cara kerjainnya langsung cari predikat dulu guys. Cari predikatnya dulu, form. Ya, form ini adalah predikat, subjeknya adalah dolphins. Subjek predikat sudah oke, lihat lagi. Karena di sini blank, berarti ada masalah nih, ada yang kurang berarti. Predikat ada, subjek ada predikat baru, change. Oke, berarti apa logika kita? Ini subjek ada, predikat baru ada. Sebentar, coba bisa kita bikin ini nggak ya? Oke. Coba teman-teman lihat. Kan kalau kita bikin rumusnya begini berarti. Oke, kita bikin agak gede dulu. Coba kali ya. Alright. Jadi kita sudah ada S, lalu ada predikat, oke. Lalu ada apa lagi? Di sini nggak ada apa-apa ya. Complicated ini bukan predikat ya. Ini ada adjektif saja menjelaskan allegiances. Lalu ada dan di sini. Nanti dulu kita nggak buru-buru bilang dia sebuah konektor. Blank ya, kita buat dulu aja blank. Lalu ada predikat B, ada change. Nah, logikanya berarti di sini kita butuh apa? Biar imbang. Ingat rumusnya adalah gini guys. S P C S P. Nah, gini harusnya ya. Nah, berarti di sini butuh apa? Butuh C sama S. Nah, cari C sama S. C sama S. Kalau kita lihat yang ada konektor mana? Yang ada konektor adalah that ada semua, ya, ada semua. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kita lihat. Nah, yang A ya, enmities that. Nah, mungkin enmitiesnya adalah kata benda yang dibutuhin buat mengkonjungsi allegiances ya, dikonjungsi oleh N, yang digabungkan oleh N. Yang B, ini ada konektor. Jadi angkat dulu ya. Ini ada konektor and that are, ada predikat, double predikat salah. Kita nggak butuh predikat. Ini juga ada predikat salah. Oke. Jadi antara B sama C pasti salah. Tinggal A sama D. Nah, masalahnya posisinya yang lebih tepat yang mana? Yang benar adalah yang A. Enmitiesnya dibutuhkan untuk di sini. That-nya adalah konektor yang rupanya sekaligus subjek. Ya, karena langsung ketemu change. Gitu. Ya, gitu guys untuk analisis nomor 1. Oke, kita move ke nomor 2 ya. Nomor 2. Sekarang kita lihat nomor 2. Nomor 2 subjek predikatnya, yuk kita bahas gini ya. Oke, bentar dulu saya hapus dulu. Oke, hapus dulu. Kita bikin baru. Nah, ini kita coba teman-teman lihat predikat subjeknya dulu. Ada predikat nggak? Ini teman-teman tahu ada ya, R di sana ya. Berarti kita tulis ada predikat, sebelumnya berarti ada subjek scientist. Sudah ada, lalu on, setelah on ada blank. Oke, ada blank. Wait, ada blank. Setelah blank ada subjek predikat baru nggak? Trigger different sorts of health risks. Nah, kalau misalnya kita lihat trigger nih boleh nih kayak jadi subjek ya, jadi predikat ya. Trigger tuh micu artinya. Kita lihat coba analisis dulu ini predikat. Artinya ini tinggal butuh CS. Ya, tinggal butuh konektor subjek. Cari yang ada konektor. Cari konektor. Ada konektor kan? Oke, that konektor, how juga konektor. Ini nggak ada berarti hapus. Oke,
Oke. Ini hapus. Nah, kita ngeliat konektornya butuh subjek nggak? Butuh. That noise pollution. Oke. How noise pollution. Ini juga konektor subjek. How noise pollution ada predikat, berarti can trigger. Nah, tapi nanti dulu, can ini kan modal verb yang bisa digabungin sama trigger sebenarnya, bisa memicu. Ya, artinya bisa memicu kan, gitu. Nah, kita artinya masih dibingungkan oleh that noise pollution sama how noise pollution can. Oke, nah kita lihat nih. Kita lihat teman-teman ya, meaning ya. Coba kita lihat meaningnya. Scientist saat ini mulai melakukan eksperimen pada bagaimana polusi suara bisa memicu risiko kesehatan, ya, bisa memicu beberapa resiko berbeda dari resiko kesehatan ya. Maksudnya polusi suara bisa memicu jenis berbeda dari resiko kesehatan. Nah, berarti ini butuh can di sini. Jadi ya konektornya how, noise pollutionnya subject. Nah, can ini adalah modal verb untuk trigger. Sebenarnya teman-teman kalau jawab C juga benar, cuman meaningnya kurang tepat. Bagaimana polusi suara memicu, ini kan harusnya bagaimana polusi suara bisa memicu. Ya lebih meaning ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita move ke nomor 3. Nomor 3 langsung teman-teman lihat di sana konektor subjeknya, konektor subjek predikat. Lihat ya, ada Apollo astronaut bla bla bla. Oke, kita lihat dulu di sini saya edit. Saya edit dulu. Oke, wait. Oke, lihat predikatnya ada ya. Predikatnya ada witness. Lalu ada lagi, ada predikat where. Ada where next. Oke, ini kalau ribet begini kita coba breakdown caranya gini guys. Kalau ketemu koma-komaan gini ya. The Apollo 11 astronauts. Ini kata benda yang depannya nggak ada preposisi, mungkin jadi subjek. Oke. Lalu ada blank. Lalu of the Earth's inhabitants witnessed on the famous first moonwalk on July 20, 1989 were. Nah, were di sini kan predikat. Predikat ini subjeknya mana? Subjeknya apakah 1999? Nggak mungkin karena ada koma. Apakah the famous first moonwalk? The famous first moonwalk on July were. Oke. Ini predikat ya. Ini subjek, kita anggap sebagai subjek. Oke, ada predikat were. Witness dulu, kalau kita anggap witness sebagai predikat. Inhabitants witnessed. Lalu ada subjek baru. Ya, on the famous ini. Lalu ada predikat lagi. Kalaupun ini predikat, kalau nggak kita anggap sebagai sebuah predikat, kita buang ya. Nanti kita lihat dulu aja pelan-pelan. Oke, kalau kayak gini, analisanya gimana nih? Berarti butuh CSP ya? Butuh CSP kan? Biar apa? Biar subjek ini ketemu predikat ini, lalu predikat ini nanti butuh subjek untuk konektor. Nah, konektor subjek ini akan menjadi CSP untuk adjective clause ke sini. Nah, gitu ya. Oke, paham ya adjective clause nih? Berarti kita cari konektor subjek. Yang mana konektor subjek? Ini konektor doang, konektor subjek, predikat aja. Konektor were-nya ada predikat. Oke, kita nggak butuh predikat karena sudah ada double predikat witness sama were. Artinya apa? Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Oke, masih bisa paham ya teman-teman ya? Jadi whom millions. Oke, kita hapus. Kita ke nomor 4. Nomor 4, coba analisa lagi pakai pena kertasnya kayak gitu ya. Jadi dicoret-coret. At the end of the night, predikat subjek predikat. Coba kita cari. Ini bukan subjek. Kenapa? Karena ada preposisi. Udah selesai, cepet. Koma. Berarti kita lihat ada predikat nggak? Ada developed. Nih berarti predikat ya. Ada predikat. Subjeknya berarti sebelumnya Alfred Binet. Ini
apa biner tuh, binet kayaknya. Biner subjek predikat. Oke, berarti a test by amazing intelligence served as the basis of modern IQ testing. Blank. Berarti blank. Serve-nya itu ada mungkin predikat ya, kita nggak tahu. Coba aja itu tentang predikat. Berarti ini kalau SP ini ada P, berarti di sini butuh CS. Oke, kita butuh CS. CS-nya mana? CS. Kita cari C. Yang ada C cuma which ya. Which. Nah, which di sini konektor sekaligus subjek, lah has ini predikat. Katanya ada predikat. Iya, lihat predikatnya ada verb 3. Berarti verb 3 di sini butuh auxiliary has. Which has served as the basis of modern IQ test. Jawabannya gitu ya. Di sini butuh konektor subjek, lalu ada predikatnya untuk melengkapi verb 3 serve. Karena kalau verb 3 nggak ada auxiliary, dia bukan verb ya, dia jadi participle aja. Itu untuk nomor 4. Oke, next number 5. Number 5, coba teman-teman lihat blank langsung tuh blank tuh. Di blank ada predikat have. Lalu ada have, blank, ada konektor nggak termandated by the federal law. Nggak ada ya, nggak ada predikat ya, nggak ada konektor ya di sini. Oh, ada predikat is, guys. Iya, ada predikat is. Berarti ini apa nih? Dua predikat berdampingan, berarti di sini butuh CS nih, ya kan? Dia butuh konektor subjek yang nanti akan menjadi CSP. Kita tulis dulu di sini. Akan melengkapi P, dia jadi CSP. Nanti CSP-nya menjadi subjek bagi P ini. Kita cari yang CSP. Mana yang CSP? Ini ya, that all police officers. CS ya. That all police officers. CS kan CS. Ini P-nya. Jadi CSP sebagai subjek bagi predikat P ini. Jadi biar gampang teman-teman harus sambil nyoret gitu ya, pakai buku. Oke, jelas. Kita pindah ke nomor 6. Oke, nomor 6 a cloud. Oke. Kita lihat a cloud reservoir of negative charge. Ini ada subjek. Extends, predikatnya extends nih. Berarti ada subjek predikat ya. Sir, gimana sih caranya biar cepat nganalisis subjek predikat? Ya, pertama belajar grammar. Yang kedua, gimana sih caranya biar cepat nganalisis subjek predikat? Ya, banyak baca bahasa Inggris gitu. Tapi saya nggak ngerti. Nah, berarti harus belajar grammarnya. Karena kalau udah belajar grammarnya ternyata gampang banget. Ya, nanti akan terbangun sense-nya. Terbangun cepat ya. Ya, jadi kita ada kelas grammar tuh. Kelas grammar dari basic banget. Terjangkau lah mudah-mudahan. 8 kali pertemuan tuh cuma per meetingnya 8 kali pertemuan tuh cuma 50.000. Nah, online ya teman-teman, bisa belajar dari basic buat belajar baca jurnal. Nanti kalau udah bisa baca jurnal, ketika ngeliat kalimat begini udah tahu, oh ini subjek, ini predikat gitu. Ada treatmentnya di sana ya. SP kita lihat balik lagi ke sini, sudah ada SP, lalu ada apa lagi? Nggak ada apa lagi, ada blank. Berarti kalau ada blank begitu, di sininya harus teman-teman lihat bahwa dia butuh apa? Butuh untuk melengkapi. Ingat rumusnya S P C S P. Berarti butuh apa? Butuh CSP. Cari yang CSP. C yang CSP. Yang nggak ada CSP coret. A sama ini coret pret sama B. Ini C S P. Ini C langsung P heat temperatures. Ini konektor subjek, tapi kita lihat ya di sini nggak butuh konektor subjek, yang dibutuhin dia adalah konektor sendiri, subjek sendiri, predikat sendiri. Kenapa? Karena which kalimat di sini kan ngejelasin altitude, ya altitude. Nah altitude ini di dalam kalimat ini, dalam anak klausa ini subjeknya bukan si altitude, walaupun mereka ngejelasin altitude. Subjeknya ya temperatur sendiri, maka dia butuh subjek di sini nomor 6. Oke, jadi kalau teman-teman nggak bisa nganalisis itu ya setidaknya kejebaknya di sinilah, nggak kejebak di sini gitu ya. Oke, itu untuk nomor 6. Berikutnya untuk nomor 7 ini kita lihat
In a 1988 Advanced Officers Training Program, berarti ini hanya keterangan saja. Samson developed, ini subjek predikat, lalu a plan to incorporate police in enforcing environmental protection laws whenever, ada connector whenever visible ini adjektif ya, berarti dia butuh, ini bukan kata kerja, berarti SPC butuh apa nih, butuh apa, subjek predikat dong gitu ya kali ya, butuh SP harusnya. Coba teman-teman lihat dulu, kita butuh SP, pilihannya ada apa aja, ada SP, ada P, predikat, ada subjek predikat. Nah, mana yang lebih tepat? Visible ini adjektif ya guys, jadi kalau adjektif kayak gini harusnya ketemunya to be, ketemunya linking verb, harusnya ketemunya to be. Berarti nomor 7 ini adalah yang A, it is visible gitu. Jadi dia hanya butuh subjek predikat ya kan, SP, C, SP. Ikutin aja lah guys rumus ini, SP ini. Mudah-mudahan itu bisa ngebantu kalian untuk cepat menganalisa. Cuman pertanyaannya adalah gimana caranya gue bisa cepat ketemu subjek dan predikat. Nah iya berarti harus banyak baca. Nah biar kalian yang menikmati proses banyak bacanya itu, ya kalian harus ngerti teknis grammarnya dikit-dikit. Mana itu kata benda, mana itu kata sifat, dan seterusnya gitu. Nah itu bisa ikutin kelas-kelas grammar. Kita lah yang murah meriah, santai di rumah sambil ambil tiduran, ambil duduk ya, bisa Zoom. Oke, nomor 8 kita lihat subjek predikatnya. Subjek predikat nomor 8 ini butuhnya apa sih? Ini blank langsung ya, kalau ada blank gini langsung ada predikat will, langsung aja. Lalu in the next space subtle payload has, ada predikat nih, ada predikat announce to the public. Oke. Udah PP begini nih, berarti di sini butuh CS nih. Butuhnya CS. Ya, tinggal nanti lihat C-nya itu bisa sekaligus subjek apa enggak gitu. Karena di sini PP berarti di sini harus CSP sekaligus yang berfungsi sebagai subjek untuk predikat ini. Cari yang C, yang A pasti buang karena dia nggak ada, bukan konektor. Yang konektor adalah what, when, dan that. Yang konektor noun clause mana, what bisa, when bisa, that bisa. Nah sekarang kita ke meaning. Apa yang akan gitu, apa yang akan dibawa atau dilanjutkan ke the next space shuttle payload. Apa yang akan dibawa, atau ketika akan dibawa, atau bahwa akan dibawa. Ini ngomongin benda ya yang belum diumumkan ke publik. Ngomonginnya bukan waktu, bukan that, tapi what, apa yang akan carried in, yang akan dibawa di next space shuttle. Ini project luar angkasa ya, kapal pesawat luar angkasa, payload itu untuk diisi, belum diumumkan ke publik. Apa yang akan dibawa gitu, apa yang akan dibawa itu belum diumumkan ke publik, maka di sini jawabannya adalah what. Kenapa nggak ada subjeknya? Karena what adalah konektor sekaligus subjek. Nah gitu, what will be carried has not been announced gitu. Itu untuk nomor 8. Kayak agak lama nih di ini, nggak apa-apa, pelan-pelan, yang penting teman-teman nyangkut ya. Nomor 9, during free fall, selama jatuh bebas ya. Apa jatuh bebas nih, orang jatuh bebas. Ini during the free fall berarti ini ada konektor, ada preposisi, makanya cuekin, kita langsung ke blanknya aja. Blanknya adalah ini, terus up to a full minute, ada skydiver, subjek, predikat will fall, subjek predikat. Nah berarti di sini butuh apa? Butuhnya apa? During the butuhnya harusnya konektor subjek ya, konektor subjek. Konektor subjek predikat. Ada nggak konektor subjek predikat? Konektor subjek predikat adalah yang B. Langsung aja guys, cepet ya, nggak usah lama-lama ngerjain ini. Structure ini cuma 25 menit, dan lama-lama langsung nih jawabannya B ya. Gimana biar cepet sir? Ya banyak latihan. Gimana biar cepet menganalisa subjek predikat? Ya banyak baca. Bacanya baca apa? Jurnal sama berita, titik. Banyak orang gagal PNS, banyak orang gagal TOEFL gara-gara dia ketemu jurnal nggak tahu cara nerjemahin jurnal. Padahal gampang banget. Ya inilah kerjaannya gitu ya. Lanjut nomor 10.
The fact, blah blah blah, the most important ratings period is about to begin. Langsung aja lah subjek predikatnya coret-coret ya. The fact itu subjek, nggak usah bimbang lagi karena ini ada the depannya. The ini adalah adjective, ini adalah pasti noun. The fact. Langsung blank, setelah blank ada nggak predikat? Ada predikat is. Lalu about to begin, ada predikat lagi has. Nih, has. Nah berarti S, P, berarti di sini butuh CS, ya nggak? Biar S, CS, P, P gitu. Udah, cepet aja. Berarti nomor 10 ini adalah butuh konektor yang adjektif. Mana konektor adjektif? Yang konektor doang. Dan konektornya bisa jadi subjek. Apa? Ya betul, C ya, that. Selamat buat teman-teman yang udah bener semua dan yang bener 9 atau 8 gitu ya. Yang bener 7 juga gak apa-apa. Yang penting teman ngerjain. Ada improve buat kalian semua. Terima kasih banyak untuk ngikutin video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalian bisa ulang-ulang lagi lah videonya. Kalau ada request, boleh request. Nanti sekali lagi teman-teman, penting banget ngerjain structure ini supaya nanti kalian punya sensing baik untuk baca soal TOEFL atau nanti kalian hadapin tes PNS gitu-gitu ya. Karena tes PNS itu sebenarnya bukan TOEFL-nya ini sih, tapi teknik menerjemahkannya. Nah, teknik menerjemahkannya itu harus banyak-banyak baca. Nah, baca jurnal sama baca berita. Nah, untuk kalian pengen bisa baca jurnal dan baca berita, ya ikutinlah kelas-kelas grammar dasar gitu-gitu ya. Oke, itu buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di latihan 1-12 dari mulai subjek predikat sampai ini adjective clause. Thank you, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao and bye-bye.